Tapi semuanya normal ya? Iya. Nggak ada kendala selama Vanatu nih Om? Kendala yang tadi kita sebutin barangnya udah oke tuh ya. Kendalanya awalnya customer maunya Nah teman-teman, ini dia video yang sudah sebelumnya kita tunggu-tunggu bersama-sama ya Om ya. Yang sebelumnya di Instagram bakal kita bilang bakal segera tayang. Ini Lexus LX 600 VIP 4-seater yang sudah kita upgrade full audio system. Yang padahal rencananya awalnya cuman mau masaknya di SPM. Dan akhirnya berujung mencapai komponen-komponen high-end. Nah itu nanti bakal kita ceritain juga di dalam ketika kita membahas produk-produk. Nah, untuk mobilnya juga ini masih baru banget ya Om ya? Betul, masih baru. Ini bahkan ownernya belum menyentuh mobilnya. Datang ke sini juga di towing. Iya, datang ke sini juga di towing. Mungkin sempat ganti BBK dulu ya. Iya, remnya keren banget. Depan belakang. Iya, depan belakang udah pakai racing. Nah, kebetulan modif audionya dia nyampernya ke Bronson sini. audio dan akhirnya berujung ke sini. Dari sini mungkin langsung dipakai ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Iya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau update yang lain, dia terserah dia sih. Oke. Ini secara looks memang mobil ini udah garang banget. Teman-teman mungkin juga jarang lihat ya di jalan. Atau mungkin ada yang nonton juga punya mobil ini juga. Nah ini bisa jadi referensi buat teman-teman kalau pengen ngerasain suara enak nanti di sesi akhir kita ada sesi test sound. Coba didengerin suaranya, di compare sama mobil standar kalian. Nah sekarang kita mau bahas ya apa-apa yang kita ya. Nah, kita mau bahas nih apa aja nanti yang dipasang di mobil ini, oke? Nah jadi kita bercerita dulu kali ya Om tentang mobil ini ya. Ini mobil ini masih baru banget, bahkan platnya belum keluar. Kilometer masih rendah banget ya, berapa tadi? 30 apa berapa? Dan kesini pun di towing ya, tanpa dipakai jalan. Ini mobil bener-bener fresh, langsung diserahkan ke Bronson Audio. Owner request untuk ditambahin di SPM. Awalnya di SPM. Jadi berujung banyak yang nantinya bakal kita bahas. Komponen-komponennya ada di dalam kantor bersama-sama. Mobil ini juga sekilas kita lihat dari eksteriornya, body-bodinya ini keren banget. Grillnya udah garang banget ya Om ya. Iya. Dan juga ownernya sebelumnya udah sempat ganti BBK nih. Udah ganti. Udah ganti BBK juga. Jadi dari beli boleh dibilang mungkin dia belum naikin. Belum naikin ya? Ya langsung di di modif. Minta sampai berujung ke sini. Betul, berujung modif audio di sini. Nah Om, sekarang kita mending jelasin ke teman-teman, kita bahas bareng-bareng komponen-komponen dan produk-produk yang sudah kita pasang di LX 600 ini Om ya. Ya. Nanti bareng-bareng di kantor udah kita susun semua dus-dus mulai dari barunya itu. Dan juga penjelasan tentang sistem dan custom yang ada kita buat. Boleh. Oke, saya bisa jelasin di kantor. Oke, nanti Om tadi membantu menjelaskan ke teman-teman. Yuk kita masuk kantor. Oke, yuk. Nah teman-teman, jadi ini adalah sekilas barang-barang komponen-komponen audio system yang sudah kita pasangkan di LX 600 ini Om ya. Nah, jadi kurang lebih ini dari semua barang ini kita melihat ada beberapa dus speaker ini. Nah berapa total speaker yang sudah kita ganti di mobil itu Om? Untuk speaker yang kita ganti, ya pasti depan three-way. Three-way itu di tempat OEM semua. Tempat OEM. Ya, untuk tweeter, mid-range dan mid-bass. Tweeternya ada di di ujung dashboard, langsung mid-range-nya sama mid-bass-nya di pintu. Jadi semuanya tempatnya OEM ya? Iya, semuanya pasang OEM. Lalu untuk speaker belakangnya, bawaan mobil ini nggak ada mid-bass. Bawaan mobilnya nggak ada mid-bass? Nggak ada cover plastiknya aja.
Oh. Jadi hanya mid-range-nya aja. Dummy gitu ya? Iya, jadi emang cover aja untuk mid bass-nya. Saya juga bingung ya, tapi emang sistem yang dibuat di Mark Levinson seperti itu, ya kita rubah sedikit. Jadi yang tadinya dipakai full range saja sendiri, sekarang kita ganti jadi tweeter. Lalu di bawahnya kita kasih mid bass. Nah itu yang kita pasang untuk speaker belakangnya kita pakai Akuton two-way. Oke, Akuton. Nah, jadi untuk speaker belakang pakai Akuton dan tweeter mid bass-nya juga kita letakkan di tempat OEM. Itu bisa tuh Om? Bisa. Ya untuk kenapa kita nggak milih pasang full range aja gitu ya? Atau mungkin pasang three-way ya? Kalau pasang three-way mungkin agak ekstrim ya, sebab twitternya kita nggak mau terlihat ya, nggak mau ada customer sedikit pun. Jadi kita lebih memilih pasang tweeter sama mid bass dibanding full range sama mid bass. Oke. Seperti itu. Kalau untuk speaker depannya kita pakai Rainbow yang Profiline. Ini seri high-end-nya dari Rainbow ya? Ya, high-end yang di versi Indonesia ya. Jadi depan ini bermain three-way. Depannya main three-way. Dengan sistem apa nih Om? Depan belakang aktif, pasif? Ya pastinya di mobil ini semuanya aktif. Semuanya aktif? Semuanya aktif, ya yang kita nggak ganti cuma di center speaker sama speaker belakang. Karena itu kita jadi feel-nya sedikit aja. Untuk depannya juga center speaker, yang penting dia nggak nutupin suaranya Rainbow-nya, tapi tetap ngefek. Kita jadikan ambient. Dan untuk speaker belakang juga. Jadi total tuh di sini mungkin kita pakai fitur ketahuan 12 plus mono 1, 13 channel. Jadi di depan kita udah menggunakan 3-way 6 channel, lalu di belakang juga kita pakai 2-way 4 channel, udah buat 4 channel ya, total 10 udah ya. 10 ya. Lalu untuk senternya 11. Untuk belakangnya yang kalau orang nanya kok belakang speakernya yang di pintu bagasi ada 2. Nah kita bikin mono. Oh, dibuat mono. Jadi itu jatuh satu channel. Iya. Oh, oke. Gitu. Lalu masuk ke channel subwoofer. Jadi 11-12-nya buat center sama belakang. Berarti dengan satu DSPM ini, Processability Amplifier dari Helix V12 ini udah bisa yang ngangkat semua sistemnya itu ya Om ya? Iya, ditambah monoblok ya. Monoblok itu buat subwoofer. Oh iya, kita juga menggantikan subwoofer juga. Aslinya bawaannya udah ada subwoofer. Ya kita ganti subwoofernya dengan Audition AP. APS? Iya, APS ini. Berapa inch Om? Ini 8 in. 8 inch, di tempat OEM juga? Iya. Itu bisa? Di tempat OEM-nya udah ada box. Jadi kita akan modif sedikit boxnya, kita kasih peredam supaya lebih rigid, ya kan? Lalu kita dekat samping ini kita custom sedikit buat supaya rapet, karena aslinya kan nggak sesuai sama yang aftermarket, cuma di bagian ringnya aja. Oh, oke. Tapi semuanya normal ya? Iya. Nggak ada kendala selama final tuning Om? Kendala yang tadi kita sebutin barangnya udah oke tuh ya. Kendalanya awalnya customer maunya nggak pakai head unit. Awalnya nggak mau pakai head unit. Karena kadang-kadang orang kok mungkin pasangnya harusnya simple, tapi kan kenapa bisa agak lama sedikit, kemakan waktu agak lama. Nah awalnya kita bikin setting dengan menggunakan head unit standar, ya kan? Dengan kita mixing pakai di Helix ini kan ada mixingnya untuk channel-channel dari Mark Levinson kan udah full aktif tuh. Jadi kita ambil output dari situ kan udah high, mid, ya kan, ada subwoofer. Setelah kita mixing, sayang aja gitu loh, udah pasang barang segini kok nggak bisa maksimal. Nggak maksimal ya sore ya. Malah awalnya mobil ini mau masangnya cuma di SPM. Awalnya masuk itu planningnya cuma di SPM aja. Betul. Nggak ada speaker dan lain-lain. Jadi speakernya mau pakai standar aja deh. Lagi sambil berjalan, mau rubah sendiri. Karena mobil sebelumnya udah install di kita. Oh iya. Yakin nggak Ted bisa bagus gini. Ya kan dengan berbagai pertanyaan, ya kalau jawaban saya kalau kita menggunakan speaker aslinya bukan nggak bisa aja, tapi kalau mau cari udah ada patokan yang lebih bagus ya susah untuk ubah. Nggak bisa semaksimal kalau teman-teman bandingin sama mobil yang betul semua komponennya udah high-end. Tapi kalau dibanding lebih bagus daripada asli bawaan mobil, dipastikan bisa. Itu awalnya itu. Nah makanya akhirnya proses tuningnya itu ibaratnya memang belum sampai 100%. Jadi pada saat kita udah mixing untuk inputnya, ke outputnya, udah kita ambil berapa persen, oh iya enaknya suara segini nih. Untuk basicnya aja nggak sayang gitu loh, yakin nggak gitu loh. Karena cuman gara-gara kita mau install satu head unit, tinggal nambah satu head unit lagi tuh beres gitu loh. Akhirnya sebenarnya mau yang dipakai Alpine Status, cuma karena Alpine Statusnya nggak ada barang, sementara pakai ini dulu, nanti setelah masuk barang baru kita ganti lagi.
Oke, Gitu. oke. Jadi ini nanti bakal di custom juga nih ya penempatannya Om ya? Nah, ntar penempatan ini juga makan waktu untuk customnya. Jadi kita custom di konsol, kita cari tempat yang berbagai tempat tuh udah susah nyarinya. Karena di mobil ini benar-benar semuanya panel. Padat Iya, juga. udah ada isinya semua. Semuanya berfungsi. Nah, akhirnya kita pasang pemilihan untuk pemasangannya ada 2. Ini ada direktor juga nih, Nat. Ada direktur juga. Jadi ada direktor juga. Nah, direktur ketinggalan. Jadi ada direktor juga yang kita pasang. Tadinya kita mau mengandalkan pakai Bluetooth HD-nya, jadi nggak usah pakai head unit. Kita sempat cobain juga, jadi udah beberapa versi kita coba pakai Bluetooth HD-nya, kita coba juga dari handphone volumenya nggak maksimal. Nggak maksimal ya? Nggak maksimal, walaupun nggak lewat input mixing yang dari itu loh, dari Magnum Vincent-nya. Berarti kan kalau dari Bluetooth sama aja anggap ini sebagai player yang langsung dari handphone kita ataupun DAP langsung masuk ke prosesor. Tapi nggak bisa maksimal volumenya dan lepasnya juga nanggung gitu, suaranya begini ya. Akhirnya udah deh pakai Alpine pasti beres. Kalau udah kita pakein Alpine, baru tes bunyinya itu, baru kita kayak biasa lah loading pertama gitu kan, masukin crossovernya. Itu aja subwoofernya beda jauh banget. Beda jauh ya? Jauh, untuk subwoofernya bulatnya juga beda jauh, untuk suaranya lepasnya juga jauh. Jadi udah maksudnya udah enak lah. Oke. Udah bisa maksimalin barangnya gitu loh. Jadi kata ada PR lagi setelah taruh Alpine. Nah lo kita mesti taruh di mana lagi ya? Udah cari controller satu aja udah nggak ada tempat gitu. Tambah lagi Alpine. Akhirnya controllernya kita taruh di ya yang seperti yang udah ada sering-sering pasang ya, tetap di tempat kacamata tempat itu kacamata ya? di atas. Di atas lampu itu teman-teman. Betul. Tempat kacamata. Lalu untuk Alpine kita bukan bingung taruh bodinya juga sebenarnya udah bingung karena di mobil ini semuanya full. Mau di bawah joknya semua udah nggak bisa dipasang. Jadi semua udah ada barang-barang semua. Akhirnya kita ya mau nggak mau kita bisa taruh karena mobil ini tinggi, jadi kita bisa taruh di bawah dashboard laci yang sebelah kiri. Oh, di bawah dashboard laci Ya, sebelah kalau kiri untuk mobil-mobil yang kecil kan misalnya yang mobil rendah kan entah kena kaki. Kalau ini masih oke. Nah untuk controllernya kita taruh di bagian konsol di bagian tengah tuh. Nah, ini kan bagian tengah, ini ada colokan HDMI. Memang ada yang mesti kita custom. Jadi colokan HDMI dan USB-nya kita pindah ke laci yang belakangnya. Nah tempat colokan itu kita pakai buat head unit karena memang arahnya agak miring, gitu. Dan itu juga nggak bisa kita kita taruh begitu aja kita panel. Mau nggak mau mesti ada yang dikorbankan. Tapi kita korbankan itu pada saat balik standar masih bisa kita pasang lagi. Kita nggak bongkar kakinya, jadi ada yang kita lubangin. Jadi posisi Alpine ini mendem ke dalam. Kalau dia walaupun taruh di dalam laci, ditutup lacinya, pintunya nyangkut. Jadi nggak bisa tutup maksimal, mau mendem ke dalam. Sama HDMI-nya juga semua ke dalam karena HDMI panjangnya kurang lebih ada mungkin 10 cm ya, 8 cm gitu lah. Oke, nah Om, nah ini kan mobil Lexus LX 600 VIP ini kan kita tahu bahwa ini jarang dilihat ya di jalanan ya. Cukup langka dan ini mobil-mobil apa ya disebutnya ya? Jarang masuk bengkel mungkin untuk dibongkar-bongkar ya. Nah, di sini saya pengen nanya nih, kalau Om itu pas bongkar Lexus LX ini dibandingkan biasanya kita mungkin bongkar Fortuner atau Alphard, ini ada perbedaan nggak? Ada yang membedakan nggak? Dan ada antisipasi apa nggak itu yang dilakukan? Yang pertama pasti mesti siapin mental. Karena menjagain mobilnya tuh ya kita mesti ekstra hati-hati. Bukan dalam hal belum sampai instalasi, dari penempatannya juga, barang-barangnya juga. Karena kan kalau ada apa-apa kan kita susah. Betul. Mau cari barangnya nggak seperti barang-barang yang kita bisa pesen gitu loh. Walaupun bisa kan pasti lama. Kedua untuk instalasinya, nah kita makan waktu seperti biasa. Untuk mobil-mobil yang premium sound itu biasa kita minta waktu. Datang mobil yang belum kita pegang ya, yang belum pernah kita pegang, yang baru pertama kali pasti kita mau cek sistemnya dulu. Mobil ini seperti apa gitu, cek sistemnya. Setelah cek sistem ya kita mungkin makan waktu, bukan kita berarti langsung install, langsung kabel, langsung jadi, enggak. Jadi kita pastikan kalau memang bisa diinstal, kita install. Kalau nggak bisa diinstal ya kita akan melakukan perubahan seperti apa ya, kita mesti ngomong dulu sama customer-nya. Berdiskusi ya. Ya, jadi kita mungkin akan waktu 1 dan 2 hari untuk nyari sistemnya sama mikirin solusinya.
Karena kita nggak mau kerja, tapi kita nggak punya rencana. Nggak punya rencana, salah-salan aja gitu ya, bahaya ya. Buktinya kayak gini aja kan, kita masih nyoba, oh pakai ini. Ternyata ya kita tahu sebenarnya bunyi sih bunyi, cuman nggak maksimal aja karena pesan dari ownernya kan report gitu loh. Pas ganti ini prosesnya apa, ya udah, so kita ceritain proses dari direktor doang nggak bisa, pakai Bluetooth HD-nya nggak bisa kan. Mengadakan itu mau nggak mau mesti pasang Alpin kan, itu satu apa namanya sih, makan waktu lah. Tapi kan untuk next ke depannya kan kita udah bisa menjelaskan gitu ke customer kalau emang begini-begini. Karena nggak semua mobil sama, karena cuttingan frekuensi di masing-masing mobil dari bawaan premium sound-nya beda. Betul. Ya kan, bukan berarti kita bilang oh selalu yang premium sound tuh pada pasti begini, enggak juga. Mungkin ada yang berhasil dengan kita ada bikin beberapa kok mobil yang berhasil tanpa pasang head unit juga ada. Tapi kebetulan unik, kita bahas masalah Lexus ini ya, menurut saya setelah menjalani proses yang kita coba, udah tetap bagusnya pakai head unit. Kalau Alphard apa masih oke lah ya, masih yang premium sound masih kita bisa rubah. Oke, jadi ini mungkin kita rasa teman-teman udah cukup jelas saya dengan komponen-komponen speaker, head unit, subwoofer, dan lain-lain yang sudah kita pasang. Gimana kalau kita langsung ke mobilnya, kita lihat nih Om, penempatannya, walaupun mereka tahu ini konsep OEM block, tapi seenggaknya kita tunjukin aja nih ke teman-teman nih. Oh ya, satu lagi juga tuh, kalau untuk penempatan monobloknya juga kita memilih Crescendo Revo 1 ini, sebelum kita ke mobil nih, jadi kita tahu bahwa penempatan power yang dimensi yang agak besar aja udah nggak masuk. Udah susah ya? Susah. Jadi dia ada sisi di bagian belakang, di bucket bagasi yang udah ketutup sama traynya. Sebelah kirinya tekungannya gede, itu bisa buat pas-pasan dengan Vitel. Nah, sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan ya, itu kecil banget. Jadi pas kebetulan, oh iya Crescendo keluar power ya kecil nih. Ya, terbarunya Crescendo tenaganya kelas 1 dengan compact ya. Padahal dia keluar yang Revo 5 juga bisa, cuman di mobilnya ya nggak bisa. Akhirnya kita pilih yang praktis aja. Yang apa namanya, proporsional lah ya buat penempatannya ya. Iya, dimensi juga kecil gitu. Oke, jadi Ya, sekarang kita mobil ke mobil aja yuk. Untuk lihat ya. Nah, sekarang kita di mobil teman-teman, jadi kita bakal mulai bahas dari yang depan dulu Om ya, perubahan apa aja yang kita lakukan di bagian depan sini. Mulai dari apa nih Om? Speaker. Untuk Twitter dulu, Twitter kita taruh di yang dekat dashboard ini, ya kan? Nah, itu kan kita tinggal bikin mountingnya aja. Oh, dudukannya ya. Dudukannya kita bikin itu, tapi tetap ntar bisa terpasang dengan rapi dengan kondisi OEM. Sama halnya dengan midrange juga. Dan midrange-nya di sini nih. Di sini. Oke. Midrange di dalam sini dan midbass juga di sini. Untuk director kita pasang di yang tempat kacamata ini nih. Oh iya, itu tempat kacamata itu ya. Jadi suatu saat dibutuhkan tuh tinggal diturunin ya. Itu posisi masih bisa dinaikin walaupun kita tambah director dalamnya. Bisa. Bisa dinaikin ya. Udah kita ukur dulu, itu pas-pasan banget. Diukur. Lalu untuk head unit Alpine-nya. Head unit Alpine-nya kita taruh di bawah laci yang sebelah kiri yang tadi kepalanya ya, badannya ya. Badannya. Kalau kepalanya nanti di belakang. Kepalanya di belakang. Oke. Kenapa kita nggak pilih pasang di depan sih? Karena di depan ini benar-benar nggak bisa juga. Walaupun sempit sih itu dashboard kelihatannya. Secara tempat bisa, tapi secara mengaksesnya pada saat ada persneling tangan kita akan susah. Buntu teman-teman. Jadi kehadang sama persneling. Gitu. Lalu untuk speaker belakang. Oke, kita lihat cek nih. Karena speaker belakang depan yang ini tadi kita pakai Rainbow Profiline yang 3-way. Nah, untuk belakang karena midbassnya yang tadi saya bilang nggak ada nih. Ini walaupun ada grillnya, ada terlihat ada speaker, tapi dia nggak ada speaker ya. Jadi kita terima dari pabriknya pun itu ada grillnya ya, terkesan itu ada speaker. Tapi begitu terkesan dari sini kan ada jaringnya, tapi nggak ada speaker. Jadi begitu dibuka kosong. Yang ada cuma di sini. Jadi speaker yang dibuka ini dimensi sama semua. Dari bagian depan yang di dashboard, 4 in koaksial juga, model koaksial, midrange-nya juga. Di sini juga sama. Sampai ke mana ya? Yang kalau nggak salah kita ada bongkar lagi di bagian untuk center juga sama, kita ada bongkar. Iya. Jadi speakernya sama semua ya? Sama. Jadi tipenya sama. Jadi nggak dibeda-bedain yang full range lebih mana, jadi semuanya koaksial. Oke. Nah, gini Om, ini kan speaker Akuton ini yang keramik series, ini kan secara komponen, secara material itu kan jauh lebih premium dibanding Rainbow Profiline. Kenapa kita menempatkan speaker itu di pintu belakang?
Karena yang tepatnya begini, jadi yang biasa yang untuk pengguna mobil-mobil seperti ini biasa pasti punya driver. Oh, Dan oke. ini jenisnya VIP. Jenisnya VIP ya, ya. Nah, pasti dia lebih nyaman duduk di belakang. Oke, ya. Dan ya, lebih paham, sering paham, kerja apa segala mungkin di belakang kan. Jadi kita pasang yang bagusnya itu lebih belakang. bagusnya itu di belakang. Berarti untuk final tuningnya pun di setup untuk di belakang. Kita udah bikin di sini ada 4 memori. Ada 4 memori apa aja tuh? Untuk request dari customer kan udah di depan kanan, Ah, lalu ada di penumpang kiri belakang, tapi di depan dashboard ya suaranya ya, suaranya. Lalu dia minta lagi posisi di sebelah kiri, tapi suaranya di depan dia, depan mata. bukan depan mata lah. Jadi posisinya sejajar. Oh, sejajar. Iya. Oke. Dan satu lagi posisi yang all position, All position. yang kita nggak bisa ada fokus, tapi di segala sisi enak. Tonalnya enak ya, jadi Iya. nggak main soundstage ya? Iya. Oke. Jadi suatu saat ownernya pun bakal sempat nyetir sendiri ya, dan ketika dia nyetir sendiri duduk di depan, dia bisa tinggal ubah preset dari director itu ya? Tergantung opsinya. Kalau requestnya itu ya kita jalanin. Oke. Yang pasti membuat memori itu bukan kita semacam copy paste gitu ya, tapi mesti sama kayak tuning berapa mobil lah. Kalau Berarti di sini- total 4 kali tuning nih ya, karena kan beda-beda, source-nya juga beda-beda. Betul. Untuk source-nya tetap sama pakai Alpine, Oh, sama Alpine semua. dari Alpine. oke. Jadi untuk di sini head unit asli ini hanya buat pajangan, udah. Buat pajangan Atau ya? buat denger radio. Oke. Buat denger radio kita ada masukin juga ke aux-nya, auxiliary-nya. Auxiliary. Jadi Nah, dari Alpine itu kita tinggal pilih source-nya auxiliary ya. iya, auxiliary atau high input lah kita tinggal pilih gitu. Kalau auxiliary berarti kita mesti tambah high to low. Kalau mau high input kita bisa langsung masukin high input. Oke, sekarang kita lihat bagasi nih Om, ada penempatan apa ada di bagasi? Oke. Nah, kita lihat ini teman-teman, bagian bagasi bisa terlihat apa aja di dalam sini. Nah, seperti ini bagasinya nih. Wah, Kelihatan bener-bener walaupun semuanya. dia cuma 2 seater di belakang, ya kan? Berarti kan pandangan kita kan bagasinya besar Luas, nih. ya. Bisa buat taruh prosesor dan lain-lainnya dah ya, perangkat lainnya. Ya ternyata semuanya rapet banget. Cuman ada satu tempat ya di daerah sana tuh. Oh. Di belakang kursi, tempatnya di belakang kursi itu. Jadi untuk DSPM dan juga monoblok ada di balik sini nih ya? Iya, di dalam tray ini. Oke. Jadi DSPM-nya helixnya di sebelah kiri, monobloknya di sebelah kanan. Lalu untuk subwoofer, Nah, subwoofer kita pakai tempat aslinya juga. ini grillnya pun bawaan ya, sama sekali nggak diubah. Bawaan. Aslinya pun 8 in. Aslinya pun 8 inch. Iya. Oh, jadi makanya dari itu kita pakai box yang punya dia sebelumnya ya. Ya, bisa dipakai. Jadi kita manfaatkan box originalnya. Nah, ini gitu. karena kita biasanya kan custom ya. Kita Iya. custom box up, kita melakukan perhitungan volume itu dengan Betul. matang ya. Betul. Nah, gimana setelah kita mencoba dengan box up bawaan Lexus ini, yang dimana kita nggak hitung manual, ada kendala gak dari hasil suara subwoofer? Nggak ada. Jadi kenapa? Saya yakin karena untuk produk dari subwoofer Audition AP ini, volume kecil aja pasti bisa rendah. Nah, kita yakin. Oh, oke. Apalagi ya box yang tersedia di sini nggak dibilang kecil banget kok. Lumayan. Lumayan gede ya. Lumayan. Yang penting gimana kita tahu cara mengerjakannya, karena aslinya seal ya. Kita bikin seal aja. Cuma kita tambahkan yang tadi saya bilang, kita tambahin peredamnya aja di dinding-dindingnya supaya lebih rigid. Oke, lebih rigid ya. Tadinya aslinya kan plastik aja. Plastik Kita aja. tambahin peredam. Sama bikin mounting untuk grill. Oke. Ini bener-bener sih, ini gila. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya Lexus. Nggak Lexus doang, entah mobil premium apapun yang Iya. bener-bener nggak pengen dirombak apapun ya. Nggak pengen ada custom-custom, pengennya OEM look aja. Nah itu contohnya kita sudah melakukannya di LX600, mobil yang langka, yang mungkin nggak semua orang berani bongkar. Di sini kita membuat dengan konsep OEM look ya. Betul. Dan speakernya nggak nanggung-nanggung. Dan speaker juga nggak nanggung-nanggung. Ini speaker high-end dari Accuton, itu harga two-way-nya aja di harga 155 juta. Dan speaker depan three-way-nya itu Rainbow Profiline di harga 70 juta, teman-teman. Iya. Jadi perpaduan ini setelah kita setting, setelah saya tuning, oke. Jadi walaupun duduk di belakang, ya kan, secara bunyi kan, pokoknya Accuton suaranya. Tapi yang depan tetap supaya nggak ganggu karakternya Accuton. Jadi kita tetap hidukin, kita volume levelnya aja kita kecilin, Levelnya dikecilin. jangan terlalu besar, supaya buat ngeblend ke Accutonnya. Bisa nggak untuk memperbagus membuat satu karakter yang lebih, yang bukan Accuton. Jadi bukan mengurangi tapi melengkapi lagi ya. Betul. Lalu untuk di mobil ini ya kita nggak bisa bilang,
kita setting seperti mobil-mobil apa namanya kompetisi atau apa, mesti gimana. Intinya di mobil ini mesti nyaman, mesti semuanya dapet. Oh, jadi beda seperti yang kita mau di depan aja. Nah, ini mau di depan, di belakang ya nyampur. Didengarnya tetap enak ya. Betul. Jadi lebih ditambahkan ke tonal. Walaupun tetap ya kalau staging tengah ya tengah. Center tetap center. Iya, cuma secara mungkin mundurnya, depth-nya atau size-nya ya itu mesti dikalahin karena kita bermain di tonal. Oke. Kalau secara teknikal kita bikin di mobil ini, ya kan terlalu teknikal itu kan jadi kaku. Nanti malah jadi ya nggak enak. Iya. Depan apa belakang nih, bingung kan. Gitu. Nah, berarti kita tes suara nih Om ya? Ya. Ini kapan nih kita tes suara? Mungkin besok ya setelah Besok mobil ya? kita rapi-rapihin, semuanya udah bersih, kamu cek suara semua. Karena ini kan masih ada panel-panel yang kita lepas, masih ada belum jadi nih. Nanti tunggu proses finishing semua selesai. Betul, semua udah selesai baru. Udah fresh, udah bersih juga body-bodyan, nanti baru kita tes suara itu. Iya, nanti akan dites sama Bernard dari posisi kanan depan dan kiri belakang. Iya, kanan depan kiri belakang, nanti masing-masing satu rekaman biar teman-teman tahu ya perbedaan suara 3-way D Profiline Dan dengan dengan Akuton. Tapi walaupun memang di masing-masing seat itu udah kombinasi ya suaranya ya. Betul. Kombinasi. Udah saling mengisi. Jadi teman-teman nggak usah takut, bukan teman-teman yang nunggu sampai besok, teman-teman dalam satu video ini juga bisa dengar set-setan, oke? Ya, oke, tunggu. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls the mind, the silver screens, and I would say goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Give them an exhibition. Find out what it is all about. Yeah. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, you're gonna play your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Yeah. We're gonna Gimana teman-teman setelah kita dari dengerin tes soundnya bareng-bareng, itu cakep banget ya sore ya, teman-teman bisa dengerin, perhatiin pakai earphone. Itu di lagunya Olivia itu ada gitar bassnya yang dimainin, itu detailnya bisa terpisah banget ya, dudut. Nah teman-teman bisa enjoy itu ketika teman-teman menggunakan earphone. Jadi buat sesi tes sound tadi, kalau misalnya teman-teman masih pakai speaker HP, boleh diulang lagi, cobain pakai earphone. Karena ketika kita pakai speaker HP itu banyak yang miss teman-teman, seperti low bassnya, dentumannya, attack-nya itu bakal jauh lebih berasa kok teman-teman pakai earphone. Jadi kalau misalnya tadi belum pakai, boleh dicoba ulang lagi pakai earphone. Oke,
Jadi buat teman-teman yang ini bisa jadi referensi ya. Buat teman-teman yang punya LX600 mungkin, ataupun mobil apapun itu yang pengen suara seperti ini, bisa kita terapkan di mobil apapun. Jadi ini nggak khusus spesial untuk LX600 aja, seperti Alphard, Land Cruiser mungkin, atau Brio, atau HRV, CR-V Turbo, ini bisa di semua mobil sistemnya. Yang membedakan hanyalah penempatan dan juga hasil custom-customnya juga. Bedanya di sini kita bermain full OEM look. Jadi buat teman-teman yang suka bermain full OEM look juga, nah kita bisa menerapkan itu juga. Atau pengen custom pilar supaya lebih kelihatan estetikanya itu, nah teman-teman bisa juga. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran dengan mobil-mobil yang suaranya itu sound systemnya sudah di-upgrade tapi nggak dapat real feel ya, karena memang kita pakai earphone pun kita nggak bisa merasakan sound stage. Kita mungkin dapat tonalnya tapi untuk stagingnya nggak dapat. Nah teman-teman bisa mampir ke workshop kita di Bronson Audio, Jalan Arteri Kedoya nomor 47 di Jalan Panjang, Jakarta Barat, persis di sebelah Protra Protection. Ketika teman-teman mampir dan kebetulan ada mobil yang udah jadi sistemnya, kita dengan welcome banget ngasih teman-teman untuk nyobain duduk rasanya di sini dan ngerasain soundstage aslinya itu, tonalnya, petikan-petikannya dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih itu aja pembahasan kita tentang LX600 VIP ini yang sudah di-upgrade di Bronson Audio. Jadi ini mungkin adalah LX600 pertama di Indonesia yang di-upgrade dan dibongkar audio sistemnya menjadi semewah ini suaranya. Ini gacor banget teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang suka sama video-video kita, dan kedepannya bakal ada video baru lagi tentang mobil-mobil yang antik, mungkin mobil-mobil yang langka yang bakal kita upload ke depannya, yang sudah kita bongkar upgrade audio system. Teman-teman bisa klik tombol subscribe, share, dan like video-video kita supaya terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya nih supaya teman-teman nggak ketinggalan, karena setiap minggunya di hari Kamis jam 6 sore kita bakal upload satu video terbaru tentang mobil yang sudah di-upgrade di Bronson Audio. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.